SLB, dan seterusnya. Kita klik lanjut. Kemudian klik lanjut lagi. Nama sekolah mau diisi boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kita klik lanjut. Di sini contohnya tidak saya isi. Saya klik lanjut. Kemudian akan masuk ke folder. Di sini ada e-rapor, SLB, versi, dan seterusnya. Lanjut saja. Pokoknya kita lanjut, kemudian kita pasang begitu saja. Nah, kemudian kita tunggu sampai proses untuk pemasangan aplikasi itu selesai. Nah, sambil menunggu ini, bahwa nanti dengan adanya Dapodik yang versi 2023, koneksi ke database tidak diperbolehkan secara langsung, tetapi menggunakan web service. Nah, oleh karena itu, nanti agar aplikasi e-rapor tersambung dengan Dapodik, maka admin harus nyeting dulu namanya web service. Jadi harus kita setting web service-nya agar nanti e-rapor bisa terkoneksi dengan Dapodik. Nah, sebelum kita nyeting web service di e-rapor, maka perlu juga bahwa nanti di Dapodik itu saat login ada menu namanya pengaturan. Nah, di sana ada web service. Jadi kalau ini sambil menunggu, saya klik sebelah sini. Ini Dapodik. Nah, Dapodiknya untuk apa? Untuk SLB BC YP Lab ini. Nah, pada bagian bawah ada pengaturan. Kita klik pengaturan. Ada web service namanya di sebelah kanan bawah. Nah, ini kita klik. Nah, untuk menambah agar kita mendapatkan kunci atau key dari web service, maka kita klik tambah. Kita klik tambah, kemudian nanti nama aplikasinya apa? Misalkan saya ketikkan e-rapor, misalkan SLB, misalkan. Nah, ini 2022 misalkan, atau hanya mungkin e-rapor SLB saja. Terus kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, ini ada info bahwa berhasil. Di sini nanti tokennya atau key-nya kita copy. Caranya klik dulu baris tersebut. Kalau sudah kita klik, maka baru kita salin token. Nah, ini nanti akan kita masukkan ke aplikasinya. Nah, di sini kemungkinan tadi sudah selesai untuk installernya. Saya cek dulu. Nah, installernya kemudian sudah selesai. Ini saya tutup dulu untuk aplikasinya. Ini sudah selesai installernya. Nah, tinggal kalau akan langsung menjalankan juga boleh. Cara menjalankan langsung aja klik selesai, maka akan jalan. Atau kalau tidak ingin membaca file readme, centangnya dihilangkan dulu. Kemudian baru klik selesai. Nah, maka langsung akan menjalankan aplikasi dari e-rapor SLB. Inilah tampilan awal dari aplikasi e-rapor SLB. Nah, untuk login pertama kali, gunakan ini usernya admin. Kemudian passwordnya admin 123456. Ini saya double klik dulu biar kelihatan ini. Saya klik tampilkan sandi. Kalau kurang besar saya besarkan dulu. Nah, ini. Jadi pengguna pertama kali sebagai admin, maka ketikkan pada kolom pengguna ini adalah admin kecil semua. Kemudian passwordnya admin 123456 tanpa spasi. Baru kemudian klik tombol masuk. Nah, maka inilah tampilan awal saat login atau saat masuk untuk aplikasi e-rapor. Nah, di sini ini ada menu, misalkan ingin membaca panduan singkat. Kalau kita klik, maka akan menampilkan panduan singkat bagaimana cara menggunakan aplikasi e-rapor ini untuk administrator. Nanti untuk guru juga ada panduan sendiri. Nah, ini. Jadi kalau misalkan menginginkan membaca terlebih dahulu, ini sudah ada misalkan untuk setting web service, caranya apa? Pada Dapodik, klik nomor 1, klik pengaturan. Setelah itu, klik web service. Kemudian nomor 3, klik tambah.
Setelah tambah, kemudian simpan, maka muncullah di sini kunci dari aplikasi yang akan kita koneksikan. Baru klik salin token. Itu sudah ada langkah-langkah ini. Misalkan ingin membaca panduan singkat, kalau kita klik, maka akan menampilkan panduan singkat bagaimana cara menggunakan aplikasi Erapor ini untuk administrator. Nanti untuk guru juga ada panduan sendiri. Nah ini, jadi kalau misalkan menginginkan membaca terlebih dahulu, ini sudah ada misalkan untuk setting web service, caranya apa? Pada Dapodik, klik nomor 1, klik pengaturan. Setelah itu, klik web service. Kemudian nomor 3, klik tambah. Setelah tambah, kemudian simpan, maka muncullah di sini kunci dari aplikasi yang akan kita koneksikan. Baru klik salin token. Itu sudah ada langkah-langkahnya. Nah, ini saya praktekkan langsung. Ini saya close saja. Nah, saya close. Sehingga langkah pertama tadi ngapain? Bahwa admin harus setting web service dulu, yaitu diklik setting web service. Di sini belum ada web service-nya. Kita klik tambah. Akan nama koneksinya tadi adalah Erapor, misalkan apa SLB. Nah, ini IP-nya apabila antara aplikasi Erapor dengan aplikasi Dapodik berbeda komputer, maka di sini diketikkan IP dari server Erapor. Kemudian yang bawah ini IP dari server Dapodik. Itu kalau berbeda komputer. Tapi kalau ini sama, pilih localhost saja. Klik localhost. Nah, kemudian saya ambil, ini ada Erapor SLB, saya klik untuk Dapodiknya, ini yang Erapor SLB ini saya klik. Akan saya copy tokennya, maka ada salin token. Ini miliknya Dapodik ini. Kita blok, Ctrl C, kemudian saya masuk ke Erapornya, key-nya saya pastekan di sini. Terus kemudian kita cek NPSN dari sekolah tersebut. Nah ini saya tutup, sekolah saya klik, di sana nanti akan muncul NPSN-nya, NPSN-nya akan saya copy. Karena kalau nanti NPSN-nya berbeda, maka data tidak akan bisa ditarik ke Erapor. Nah ini saya klik di sini, saya pastekan. Saya ulang lagi, ini yang pertama nama koneksi sesuai yang sudah kita tulis di Dapodik di web service-nya. Alamat IP server Rapor dan alamat Dapodik, karena saya antara Dapodik dengan Erapor satu komputer, yaitu di laptop, maka saya isi localhost. Tetapi kalau nanti berbeda komputer, maka di sini diisi masing-masing IP-nya komputer yang jadi server Rapor maupun komputer yang jadi server Dapodik. Selanjutnya key ini adalah tadi dari mengcopy yang ada di web service-nya Dapodik. Kemudian baru diberi NPSN sekolah tersebut. Klik simpan. Nah, kalau sudah, akan ada notifikasi bahwa proses simpan data koneksi web service selesai. Kita klik OK. Untuk memastikan, tolong diklik tes koneksi. Apakah sudah bisa terkoneksi antara aplikasi Erapor dengan aplikasi Dapodik. Ini koneksi sudah berhasil. Nah, berarti langkah pertama admin yaitu setting web service selesai. Selanjutnya, admin harus mengambil data dari Dapodik dulu. Yaitu kita klik ambil data Dapodik. Nah, kemudian apa? Kita ambil data sekolahnya dulu. Ini masih kosong. Caranya untuk mengambil data sekolah tinggal klik update data sekolah. Nah, kemudian akan muncul satu data sekolah sudah ditambahkan. Kita klik OK. Baru bawahnya ini akan berfungsi, yaitu apa? Untuk mengambil data guru. Kita klik update data guru. Nah, setelah
terambil datanya, ini muncul notifikasi bahwa di sekolah SLB tersebut ada 12 guru yang terdaftar, kita klik OK, kita lanjutkan untuk mengambil data siswa. Kita tinggal update data siswa. Maka data siswa baik itu di daftar tabel peserta didik maupun di tabel data longitudinal akan ketarik. Masuk oke lagi ada 43 siswa. Kemudian baru kita update data transaksionalnya, yaitu tentang data rombel, anggota rombel, kelas, dan seterusnya kita klik. Nah, selanjutnya setelah kita klik, maka akan terambil semua data yang diperlukan untuk aplikasi e-rapor. Kita klik OK. Berarti proses pengambilan data dari Dapodik selesai. Selanjutnya, apabila admin ingin menambah orang yang jadi admin atau mau mengganti password, tadi passwordnya admin 1234556. Sementara admin ingin mengganti, maka klik pada data administrator. Di sini ada ubah admin, ada daftar admin. Kalau ubah admin ini fungsinya hanya untuk merubah password. Kemudian kalau daftar admin ini bisa untuk menambah maupun menghapus. Tambah administrator ada di pojok kanan atas. Misalkan saya ingin menambah adminnya, ini karena ada kepala sekolahnya mau jadikan admin, silahkan agar bisa melihat perkembangan nilai siswanya. Anggap aja namanya Totok misalkan. Usernya juga Totok, kemudian passwordnya Totok misalkan. Klik simpan, maka adminnya sekarang sudah bisa jadi 4. Nah, silahkan ditambahkan jika diperlukan. Kalau tidak diperlukan, mau dihapus pun juga diperbolehkan. Nah, setelah itu, tugas selanjutnya admin adalah membuat user. Artinya apa? Siapa saja yang boleh menggunakan aplikasi e-rapor ini. Cara membuat user dari menu data user. Setelah itu, kita klik tombol pada kanan atas, yaitu ada tombol generate ulang user. Ini secara otomatis akan membuat data user, baik itu dari user guru maupun siswa. Di sini gurunya belum ada, data siswa juga belum ada. Nah, kita klik tombol generate ulang user. Kita klik, maka langsung akan dibuatkan bahwa data user untuk guru maupun untuk siswa sudah berhasil. Dengan passwordnya, itu password untuk awalnya, defaultnya adalah 123456. Ini saya klik OK. Maka sudah tampillah pengguna, baik itu untuk usernya guru maupun usernya siswa. Nah, kalau sudah, maka ini masih ada lagi, yaitu apa? Untuk agar bisa Bapak Ibu guru itu menginputkan untuk proyeknya, maka di sini itu admin nyusun dulu dalam sekolah tersebut itu untuk proyek profil pelajar Pancasilanya ada berapa proyek. Caranya kita klik input project. Nah, di sini belum ada data karena tadi memang kita betul-betul install dari kosong. Maka kita klik tambah project. Nah, setelah kita klik tambah project, mau berapa nambah projectnya? Ini kami sediakan sampai 20. Anggaplah misalkan 3 saja, kita pilih 3, maka akan disediakan 3 tempat. Kalau kita klik misalkan 5, maka akan disediakan 5 tempat, dan seterusnya. Nah, ini kita tambah 3 saja. Anggaplah temanya, pilih tema ini, daftar tema yang ada di panduan project. Ini diantaranya ada gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, sampai pada budaya kerja. Ini yang untuk SMK. Ini semua pokoknya ada tema yang diberikan di panduan, saya masukkan ke database sehingga tidak perlu lagi misalkan harus menambah misalkan gitu. Kita ambil misalkan gaya hidup berkelanjutan. Ini untuk fase B misalkan, karena saya nanti akan melihat untuk kelas 34 misalkan. Nama proyeknya apa? Kita ketikkan anggaplah project 1.
Kemudian di sini deskripsinya. Misalkan dalam proyek 1, ini tergantung dari tema yang sudah dikembangkan oleh sekolah. Saya hanya menuliskan biar cepat saja. Ini mengembangkan misalkan karakter tentang apa ini? Oh, gaya hidup berkelanjutan misalkan. Nah, ini hanya sekedar biar cepat. Gaya hidup, ini dalam proyek 1 ini. Proyek 1 mengembangkan karakter gaya hidup berkelanjutan. Misalkan seperti itu sesuaikan sekali lagi dengan proyek yang sudah dibuat oleh sekolah. Yang kedua, misalkan ini temanya tentang kearifan lokal, misalkan. Ini saya anggap proyek 2. Nah, kemudian saya ketikkan dalam proyek 2 ini mengembangkan karakter kearifan lokal, misalkan. Kearifan lokal. Yang ketiga, temanya misalkan mau kearifan lokal lagi juga diperbolehkan. Ini pasenya tadi juga sama B, ini juga B lagi, misalkan. Ini saya pilih tema yang lain, misalkan Bhinneka Tunggal Ika. Saya namakan dengan proyek 3. Nah, di sini dalam proyek 3, misalkan, ini tujuannya adalah mengembangkan karakter berkebinekaan, misalkan berkebineka tunggal ikaan, misalkan. Nah, ini pokoknya sesuaikan dengan yang disusun dari sekolah. Tinggal disimpan. Nah, begitu. Oke. Nah, ini langkah-langkah yang digunakan oleh admin. Jadi dari web service, ambil data Dapodik, kemudian data administrator, ada data user. Nah, kemudian kalau data referensi ini hanyalah melihat data yang sudah diambil. Oke. Sebentar. Ini saya cek dulu. Kok lepas ini, bentar. Ini saya jalankan dulu. Bentar, ini. Oke, terus di sini ada. Oke. Ini mau menjalankan untuk yang menentukan penugasan. Itu untuk menentukan penugasan yang ada, dari penugasan dari proyek tadi, itu, oke, yes. Nah, untuk menentukan proyeknya tadi saya sambung ulang ini saya sambung share screen lagi. Oke, saya share lagi. Nah, ini. Tadi sampai di sini. Maka untuk memberikan penugasan pada bagian lokal, ini kita input penugasan proyek. Tujuannya apa? Proyek yang sudah kita susun, kita tambahkan, misalkan untuk kelasnya berapa, misalkan. Ini ternyata adanya di kelas hanya kelas 3C, misalkan ya sudah. Kita pilih temanya, gaya hidup berkelanjutan, misalkan. Maka di sini proyeknya tadi sudah gaya hidup berkelanjutan, kalau sudah kita susun di sini, nah ini saya ulang lagi, tadi ternyata penyusunan, pilih project belum berhasil, saya cek dulu, input project, tadi kita membuat 3, belum tampil ini. Kita buat 3, misalkan tadi, kemudian temanya, gaya hidup berkelanjutan, fasenya B, anggaplah tadi ini project 1, kemudian dalam proyek 1 mengembangkan karakter, misalkan tadi gaya hidup, misalkan ini hanya mempersingkat saja. Ini proyek, oke, X. Nah, karakter ini V. Kemudian yang kedua anggaplah kearifan lokal ini B, yang ketiga anggaplah bangun jiwa raganya ini B. Ini saya kasih nama
project 2, ini saya kasih nama project 3. Nah, dalam project 2, saya copy atasnya saja, Ctrl C, Ctrl V. Pada project 2 ini mengembangkan karakter kearifan lokal. Kemudian ini karakter yang kita bangun adalah jiwa dan raga, misalkan. Kemudian kita simpan. Oke, berhasil disimpan, kita cek. Nah, ini sudah masuk ini. Nah, kemudian kita nyusun input penugasan tadi. Tambah proyeknya, kemudian kelasnya anggaplah misalkan kelas 3C, temanya anggaplah hidup berkelanjutan, maka akan muncul proyeknya tadi adalah nama proyek 1. Deskripsinya apa? Tadi dalam proyek 1 mengembangkan karakter. Nah, kalau ini misalkan belum dibuat, saya pilih suara demokrasi, maka pilih proyeknya nggak muncul, karena kita belum membuat temanya tadi, belum kita buat. Yang kita buat tadi baru hidup berkelanjutan, kemudian kearifan lokal. Kalau kita klik, maka muncul namanya proyek 2. Kemudian yang ketiga tadi, bangunlah jiwa raganya. Kalau kita klik, maka muncul pilihan. Jadi, satu tema bisa beberapa proyek. Terserah itu, nanti tergantung sekolah. Saya pilih yang pertama dulu. Proyek 1, namanya ini. Di sini ada pilihan subelemen atau capaian akhir fase masing-masing tingkatan. Karena kita tadi memilih kelas C, maka akan ditampilkan, memilih kelas 3, akan ditampilkan capaian akhir fase untuk fase B. Ini admin nyentangin dulu. Ternyata pada proyek 1 yang akan dinilai mana saja. Ini misalkan 1, 2, 3, misalkan untuk yang dimensi beriman bertakwa, kemudian pendidikan global misalkan hanya dinilai yang 2 saja. Kemudian untuk yang dimensi gotong royong kita ambil 2 misalkan, sekali lagi sesuaikan dengan tema yang disusun oleh sekolah. Mandirinya kemudian bernalar kritisnya misalkan tidak, misalkan. Langsung disimpan. Oke, berarti sudah bisa menyimpan di sini bahwa proyek pertama akan menilai 7 subelemen. Nah, ini akan kita nilai. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk menambah proyek yang kedua untuk kelas 3C misalkan. Tentang kearifan lokal. Kita klik proyeknya, kemudian proyek 2, anggaplah juga ini yang akan dinilai ada sebanyak 3, bawahnya yang untuk berkebinekaan global itu juga 3, ini 2 misalkan, ini 2, sekali lagi ini sesuaikan dengan tema yang disusun, karakter apa saja yang akan dikembangkan. Nah, ini ternyata ada 14 item yang akan dinilai misalkan. Kita tambah lagi proyek yang ketiga untuk kelas 3C misalkan. Tadi tentang bangunlah jiwa raganya. Nah, ini. Terus kemudian ini kita pilih misalkan hanya ada 2, kemudian untuk berkebinekaan hanya 1, kemudian gotong royongnya ada 3, misalkan sesuaikan dengan yang ada ini, capaian-capaian akhir fase ini dibaca duluan, sesuaikan dengan yang di tema yang dibentuk. Nah, kalau sudah kita simpan. Nah, setelah itu masih ada satu tugas lagi untuk admin, yaitu apa? Pada mapping mapel. Nah, mapping mapel ini perlu di mapping, karena kalau tidak, misalkan yang akan kelihatan di kelas 7. Kelas 7 ada pilihan sebanyak 32 mata pelajaran. Cara mappingnya apa? Hanya diberi nomor urut rapor. Kalau nomornya tidak ada, artinya tidak diajarkan. Nah, ini, kalau yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, utuh. Tapi kalau untuk yang kelas 7, 8, 9, sampai 12, karena ada pendidikan keterampilan, di sini sudah saya berikan mata pelajaran apa sesuai dengan struktur kurikulum. Misalkan ternyata untuk kelas 7C ini ada budidaya perikanan. Oh, kasih nomor berapa? Ini sesuaikan dengan urutannya. Misalkan saya kasih nomor urutan di rapornya nanti atau di kurikulum nomor 10. Nah, ketika nomor 10 dan seterusnya. Nah, ini
baru disimpan. Kalau sudah, ini bahwa sudah merubah data 13. Artinya apa? Ternyata ada 13 mapel yang akan diajarkan, misalkan begitu. Ini nanti kalau tidak di mapping akan berakibat bahwa saat input nilai, itu bisa pilihan nilainya mata pelajarannya 32 tadi. Maka tolong ini di setting mana yang diajarkan, dikasih nomor urutan, yang tidak diajarkan jangan dikasih urutan. Nah, ini tugas terakhir dari admin. Kalau sudah selesai di situ, berarti admin tinggal mau mencetak hasil pekerjaan siswa dengan apa, melihat grafiknya, ini hanya fasilitas saja. Jadi saya ulang lagi, tugas admin pertama setting web service. Tugas kedua ambil data dari Dapodik. Tugas ketiga itu adalah apa? Tambah data administrator, itu kalau diperlukan untuk menambah administrator. Tugas yang keempat membuat user, yaitu dengan klik data user, kemudian diklik generate ulang. Nah ini, oke, maka akan muncul semua datanya. Kemudian tadi ambil data Dapodik, ini tadi web service-nya harus di-set dulu. Jadi di web service ini ditambahkan terlebih dahulu, tadi caranya sudah. Kemudian habis itu barulah nanti di sini selesai data user, kemudian yang agak banyak pada bagian referensi lokal. Itu apa? Input project, input penugasan project, kemudian mapping mapel. Ini tugasnya. Nah, sampai di sini dulu untuk yang admin. Sekaligus saya akan membenahi untuk apa? Untuk settingnya. Saya tambahkan lagi dulu. Ini tadi koneksinya e-rapor SLB. Kemudian ini tadi localhost. Ini tadi sengaja saya hapus agar saya ulang 2 kali. Tujuannya apa? Biar Bapak Ibu langkahnya betul. Oh ternyata ini loh cara settingnya dan seterusnya. Ini tinggal yang diklik yang apa? Yang e-rapor SLB karena saya sendiri pakai yang itu. Salin token, saya blok, Ctrl C, kembali lagi ke aplikasi, kemudian ke kopikan. Nah, kalau udah dikopikan, kita masuk mencari NPSN-nya, yaitu dari sekolah, kemudian ini sudah muncul NPSN-nya, tinggal saya kopikan. Oke, kalau udah saya simpan. Selesai, maka tinggal tes koneksi untuk memastikan koneksi berhasil. Kalau sudah, ambil data Dapodiknya. Ini boleh diulang lagi pun juga tidak ada masalah. Ini diulang lagi, misalkan pengambilannya, tadi udah ngambil, kita ngambil lagi juga diperbolehkan. Toh nanti karena sama akan tertempa saja, tidak akan menambahi. Nah, kemudian kalau sudah, maka di sini tugas admin selesai. Kalau ingin lihat-lihat gimana toh untuk data gurunya, nah, data guru yang ada di Dapodik ini, data siswa yang ada di Dapodik ini, data kelasnya dan siapa walinya, kemudian anggota kelasnya masing-masing, kita lihat mata pelajaran yang ada apa saja, ternyata menginputnya menggunakan hanya guru kelas, guru PAUD, begitu menginputnya siapa? Ya sekolah tersebut di Dapodik. Kemudian pembelajarannya, ini yang siapa yang mengajar, dan di kelas mana dia mengajar. Nah, kalau sudah semua tadi sudah, maka ganti tugas guru sekarang. Saya akan lihat dulu yang mengajar kelas 3C tadi ada Ibu Eli Yulia, misalkan C. Saya cari usernya di data user, saya kopikan, oh ternyata Elia ini, Ibu Eli Yulia ini merupakan pegawai negeri karena sudah punya apa? Punya NIP. Kalau bagi yang belum punya NIP, maka user ID-nya ini adalah namanya dengan paling panjang. Itu adalah 18 karakter, hurufnya kecil semua. Itu langsung akan terlihat di data user apabila admin itu klik generate ulang user. Ini saya copy, saya keluar dari admin. Kemudian sekarang